Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan. Kita akan belajar dari buku atau kitab Imamat. Kitab Imamat dari pasal Imamat pasal 1 sampai Imamat pasal 27. Pengarang kitab Imamat adalah Musa. Saudara bisa lihat dalam Imamat pasal 1 ayat 1 dan Imamat pasal 27 ayat 34. Isi kitab Imamat tentang segala macam bentuk korban dan hukum-hukum penyucian bangsa Israel. Yang artinya penyucian dalam ibadat dan hidup sehari-hari. Kata-kata pokok, kata Ibrani yang dipakai Imamat, ada kata suci 130 kali, kata korban 300 kali, haram dan halal 200 kali, penebusan 36 kali. Maksud dari kitab Keluaran itu kelepasan dari Mesir. Tetapi maksud dari kitab Imamat yaitu penyucian lebih lanjut sehingga boleh senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Hidup dengan Allah itulah hidup yang terindah untuk sekarang dan selamanya. Jadi maksud kitab Imamat ialah supaya Israel yang sudah disucikan tinggal dalam kesucian dapat menghampiri Allah. Yakobus pasal 4 ayat 8 dan memandangnya senantiasa. Ibrani 12 ayat ke-14b serta Matius pasal 27 ayat ke-4 atau Matius pasal 5 ayat ke-8. Ada pembagian-pembagian dalam kitab Imamat. Imamat pasal 1 sampai pasal 7 itu merupakan 5 macam korban benar di hadapan Allah. Imamat pasal 8 sampai Imamat pasal 10 pelantikan imam-imam atau kehidupan ruangan suci. Imamat pasal 11 sampai Imamat pasal 20 Israel disucikan dalam kehidupannya, artinya hidup sehari-hari dengan Allah. Imamat 21 sampai Imamat 22, imam-imam disucikan pelayanan yang suci. Imamat 23 sampai Imamat 26, pesta Israel, kesukaan dan keindahan hidup suci. Dan sedangkan Imamat 28 adalah natsar atau penyerahan sepenuhnya. Imamat pasal 1 sampai Imamat pasal 7, ada 5 macam korban. Yang pertama adalah korban bakaran, yang kedua korban makanan, yang ketiga korban syukur atau korban damai, yang keempat adalah korban karena dosa, yang kelima adalah korban karena salah. Korban bakaran, korban makanan atau korban syukur, ini korban bukan dari orang-orang yang berdosa, tetapi suatu persembahan, ibadat, persekutuan orang-orang Israel kepada Allahnya. Sedangkan korban karena dosa atau korban karena salah, untuk memperbaiki kembali hubungan dengan Allah yang putus karena dosa-dosa, kesalahan yang telah dibuatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mezbah merupakan pokok hubungan Israel dengan Allah. Di atasnya harus selalu ada api yang kekal menyala terus. Imamat pasal 6 ayat ke-13. Kalau api ini padam, itu tandanya Israel murtad, undur, dan telah putus hubungan dengan Tuhan. Selama mereka berbakti, mereka harus menjaga api mezbah ini. Tiap hari harus ada kayu dan binatang-binatang korban di atasnya. Imamat pasal 6 ayat ke-12. Mezbah ini tak pernah berhenti dari darah persembahan dan api yang makan habis segala persembahan di atasnya. Israel dan imam-imam itu ahli dalam pekerjaan mezbah. Begitu pula orang-orang beriman sekarang harus ahli dalam mezbahnya, yaitu korban karena Kristus, sengsara karena dia. Kalau berdosa, tentu harus ada mezbahnya, yaitu korban karena Kristus. Harus ada pengakuan dan pemberesan yang sakit bagi daging. Tetapi sekalipun tidak berdosa, harus mau atau berani sengsara karena Tuhan, baru dapat bersekutu dengan Allah. Sebab Galatia 5 ayat ke-17, daging tidak mau bersekutu dengan Allah. Filipi pasal 1 ayat ke-29. Tiap hari mau salib, tiap hari bersedia naik atas mezbah. Roma 8 ayat 36. Sepanjang hidup ini, inilah hidup ibadat yang dapat memperkenan Allah. 2 Timotius 3 ayat ke-12. Selalu ada korban, selalu mau menjadi korban karena Kristus, karena Injil tiap hari. Sudahkah hari ini kita korban karena Tuhan? Sudah berdoa dan mendengar firman Tuhan? Sudah bertanya apakah kehendak Tuhan dan taat? Ini semua perlu pengorbanan, mengorbankan daging. Biasanya tiap hari Tuhan beri kita kesempatan untuk menderita karena Dia. Sehingga mezbah ini sungguh-sungguh hidup dan Kristus sungguh-sungguh hidup dalam kita.
dan kita selalu benar di hadapan Allah. 2 Timotius 2 ayat ke-15. Untuk ini harus mau menderita. Tanpa salib tak mungkin seorang selalu benar di hadapan Allah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kita akan lanjutkan di kemudian hari untuk mempelajari kitab Imamat. Tuhan Yesus memberkati.